Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi hari ini tanggal 14 Februari tahun 2023. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada kasih Tuhan yang sempurna. Saya baca Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15, demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin, haleluya. Saya tidak bisa membalasnya, Bapak Ibu senantiasa tidak bisa membalas akan kasih Tuhan yang sempurna. Kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Saya percaya, saya yakinnya Bapak Ibu rajin mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, memelihara firman dengan setia pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Setiap kita yang cinta Tuhan, pasti kita di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Saya tidak pernah sakit. Saya selalu berkata senantiasa sehat di dalam perlindungan Tuhan. Para hamba Tuhan yang saya cintai sama setiap saudara-saudaraku sebagai hamba Tuhan, termasuk Bapak Ibu semua, di dalam keadaan sehat sempurna di dalam pemeliharaan Tuhan, karena Dia memang dahsyat dan ajaib. Sesuai dengan tema firman Tuhan, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Dan ternyata pujian haleluya ada di dalam Alkitab Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kita baca di dalam Mazmur 106. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Dan ternyata kata haleluya juga ada di dalam Wahyu pasal 19. Saya mau baca Wahyu 19 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan ada pada Allah kita. Amin, puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Glory, glory, haleluya. Sebab nanti Yesus akan datang dalam segala kemuliaannya. Nanti saya mau baca ayatnya. Yang penting kata pagi ini berterima kasih. Mari kita datang menyembah sujud kepada Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, datang menyembah kepada Tuhan dan katakan terpujilah nama Tuhan. Dan saya mau menyanyikan lagu pujian ini. Glory, glory, haleluya. Amen, haleluya, glory, glory, haleluya. Amen, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amen, haleluya, glory, glory, haleluya. Amen, haleluya, glory, glory, haleluya. Amen, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Puji, amin, haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 31, demikian firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Mulia, mulia Yesus Bapakku. Glory, glory, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Glory, glory, haleluya.
terpujilah Tuhan. Glory, glory, haleluya. Nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji, amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, Engkau di atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang maha sempurna. Puji Tuhan, glory, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa. Tidak mau berhenti, kami mau puji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang kudus. Kudus, kuduslah Engkau Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kekudusan firman-Mu. Ku selalu ku renungkan, ku pelihara, ku simpan dalam hatiku Bapa. Glory, glory, haleluya. Ampuni Bapa semua dosaku, segala kilapku, salahku Bapa. Bentukilah hidup ini menjadi serupa dengan Yesus. Kami percaya pagi hari ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga, dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu semua berdoa pagi ini dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara di pagi yang indah ini. Sebelum beraktivitas, mari kita memujakan Tuhan. Kita agungkan, elo-elokan nama Tuhan, bersorak-sorai. Terima kasih atas semua kebaikan Tuhan, atas perlindungan, penyertaan, atas berkat, atas segala-galanya. Nafas oksigen Tuhan yang ciptakan dalam hidup kita. Kalau sakit pada waktu yang lalu orang kena COVID, oksigen bayar, saudara. Tapi Bapak Ibu sampai detik ini sehat dari sejak lahir sampai sekarang. Bayangkan kalau bayar, berapa miliar kita utang sama Tuhan. Apalagi surga, nggak terbayar. Luar biasa, kasihnya Tuhan luar biasa. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Mazmur 106. Puji Tuhan. Kita supaya selesai berurutan Bapak Ibu. Kemarin kita baca tadi malam 105. Terus pokoknya
Kita mau baca firman Tuhan pagi malam, dilihat oleh Yesus, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi pelaku firman. Lakukan firman itu, menjadi pelaku firman. Sehingga nanti kalau sangkakala berbunyi, saya seyakin-yakinnya, sangat percaya janji Tuhan. Kita diangkat rapture Bapak Ibu. Naik bersama Yesus. Jumpa Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Tubuh kita diubah menjadi tubuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Semangat kita melayan pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan kemarin saya bacakan kan, dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Kita menantikan dan akan memperoleh apa yang sudah dijanjikan itu. Mari kita baca Mazmur 106. Demikian saya mau baca ayat cukup panjang, ayat 1 sampai 48. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih-Nya. Amin. Siapa yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikan aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih-Mu, tapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tidak tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Amin, haleluya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun, orang-orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetangai di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun, dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa, dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Mereka berpaut pada Baal Peor dan memakan korban-korban sembelihan bagi orang mati. Mereka menyakiti hatinya dengan perbuatan mereka, maka timbullah tula di antara mereka. Tetapi Pinahas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tula itu. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai jasa turun-temurun untuk selama-lamanya. Mereka mengusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka, sebab mereka memaitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Mereka tidak memusnahkan bangsa-bangsa seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, tapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak laki mereka dan anak perempuan mereka kepada roh jahat, dan menumpahkan darah orang tak bersalah, darah anak laki dan anak-anak perempuan mereka yang mereka korbankan kepada berhala-berhala Kanaan, sehingga negeri itu cemar oleh hutang darah. Mereka menajiskan diri dengan apa yang mereka lakukan dan berzina dalam perbuatan-perbuatan mereka. Maka menyalalah murka Tuhan terhadap umatnya, dan ia jijik kepada miliknya sendiri. Diserahkannya lah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya.
Banyak kali dilepaskannya mereka, tapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka. Ketika ia mendengarkan teriak mereka, ia ingat akan perjanjiannya karena mereka, dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepada-Mu. Ayat 48 yang terakhir. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Mazmur pasal 106 ayat 1 sampai 48. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita ikuti firman Tuhan, supaya kita jangan menyakiti hati Tuhan. Bangsa Israel tidak tahu diri, saudara. Padahal Tuhan sudah tolong. Kalau kita lihat sini, di ayat 9, dihadirnya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Coba nih, diselamatkan Tuhan dari ancaman rencana mau dibunuh oleh bangsa Mesir waktu dipimpin oleh Fir'aun kan. Tapi kuasa Tuhan yang dahsyat, laut Teberau diperintahkan terbelah dua, sehingga bangsa Israel bisa lewat, saudara, bisa lolos selamat di bawah pimpinan Musa. Supaya kita sadar, demikian juga kita sudah ditolong Tuhan. Supaya kita sadar ini sebegitu banyak kebaikan Tuhan. Saya pribadi menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yaitu nomor satu, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bernasar menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Sukses, tidak pernah ada kendala. Itu karena kebaikan Tuhan. Dan saya lolos dari segala macam bentuk penyakit, termasuk COVID-19. Padahal banyak orang kena COVID ya. Tapi saya bersama keluarga tidak pernah COVID dan tidak pernah sakit. Itulah kuasa Tuhan. Berarti itu menyelamatkan saya. Termasuk Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan di ayat yang ke-10. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Coba saudara. Mereka diselamatkan dari bangsa Mesir. Mau dibunuhkan dengan Fir'aun, tapi ditolong sama Tuhan. Tapi dasar orang Israel itu tegar tengkuk. Ya. Melupakan akan janji Tuhan. Bahkan di ayat 24, mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Ini bangsa Israel tegar tengkuk. Demikian juga setiap orang Kristen, banyak mereka tidak cengli, saudara. Sudah ditolong Tuhan, sudah diberkati sama Tuhan, tapi tetap jauh dari Tuhan. Maka kita minta sama Tuhan, biar Kau bentuk hidupku, karakterku, supaya kita tidak seperti orang bangsa Israel. Tapi marilah kita menjadi anak Tuhan yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tegar tengkuk, saudara. Tidak masuk di dalam tanah perjanjian Tuhan. Tidak masuk di dalam janji Tuhan yang sempurna. Tidak masuk di dalam perhentian. Coba seperti di dalam Ibrani. Tidak masuk, saudara. Karena mereka keras kepala. Tapi mari kita minta sama Tuhan, supaya kita masuk di dalam perhentiannya. Kita tidak mau seperti bangsa Israel yang tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian karena mereka sesat hati. Coba mereka, saya mau baca Ibrani pasal 3 ayat 11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Coba ini, perhentian itu tanah perjanjian bagi kita, yaitu surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kita anak-anak yang taat, yang tidak keras kepala, yang tidak tengkuk, tapi yang mau taat kepada firman Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita masuk di dalam tempat perhatian Tuhan, surga buat selama-lamanya. Oleh karena itu mari, kata firman Tuhan Ibrani pasal 3 ayat 7, kata firman Tuhan, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kita sudah mendengar suaranya, jangan kita keraskan hati, tapi mari kita lembutkan hati kita. Kita mau janji kepada Tuhan, Tuhan, lembutkan hatimu, biar aku mau seperti tanah yang baik. Sehingga pada waktu benih itu ditabur, kita berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Biar kau jadikan Tuhan hatiku tanah yang baik, bukan tanah yang gersang. Bukan waktu seperti benih ditaruh di pinggir jalan. Orang Kristen jangan seperti ini, benih tertanam di pinggir jalan.
benih tertanam di apa? Di tanah yang berduri, di tanah yang berbatu-batu. Akhirnya semua layu mereka tuh, ya, tidak lulus ujian. Tapi bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar benih firman Tuhan taruhlah di hatimu seperti di tanah yang baik, sehingga berbuah, sehingga hidup kita layak dipakai Tuhan, berkenan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, hargai akan kasih karunia Tuhan, jangan pernah memermainkan Tuhan, tapi kita sungguh-sungguh ikut Tuhan sampai selama-lamanya, sehingga nanti kelak sesuai dengan pujian ini, glory haleluya, Tuhan akan datang di segala kemuliaannya, seperti di dalam Matius 25. Dia akan datang dengan segala kemuliaannya, saudara. Coba saya ulangi lagi. Matius 25 ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Amin. Kita akan menikmati kemuliaan bersama Tuhan di surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory artinya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Bagi nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa dan hidup di dalam firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.